Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, materi untuk kelas 10 tentang past tense. Past ini merupakan salah satu tenses yang ada dalam bahasa Inggris. Karena tenses dalam bahasa Inggris itu terbagi atau menyesuaikan dengan waktunya. Ada sekarang, ada kemarin, ada besok. Nah, sedangkan past tense ini untuk menyatakan kegiatan pada waktu yang sudah lampau atau kemarin. Intinya adalah kegiatan yang sudah dilampaui, yang sudah dilaksanakan. Nah, karena seperti yang tadi Ibu bilang bahwa tensesnya terbagi dalam 3 waktu. Ada past, present, sama future. Past itu yang telah lampau, present itu yang sedang dijalani, dan future itu yang akan datang. Past, lampau, present, sekarang, future, nanti. Ciri yang lain, past itu menggunakan verb kedua atau kata kerja. Verb itu kata kerja kedua, present kata kerja ke-1, dan future kata kerja ke-3. Ingat, materi kali ini tentang past tense yang menyatakan waktu yang sudah lampau dan menggunakan kata kerja ke-2. Oke, kita lihat contoh kalimatnya seperti apa. Oke, kalimat dalam tenses biasanya kalau Ibu dibagi ke tiga kelompok. Ada yang positif, ada yang negatif, sama ada yang question. Positif itu bukan berarti hal baik, negatif, dan hal buruk. Tidak, tapi positif itu berarti kalian melakukan sesuatu. Negatif, kita itu tidak melakukan sesuatu. Dan question, kita mempertanyakan. Kita lihat contohnya. Nomor 1, positif. I went to school 4 days ago. I went to school 4 days ago. Saya pergi ke sekolah 4 hari yang lalu. Seperti biasa, kalimat itu diawali dengan subjek, diikutin dengan verb atau kata kerja. Kata kerja yang digunakan di sana ada when. When ini kata kerja kedua dari go. Baru diikutin dengan complement. I went to school 4 days ago. Aku pergi ke sekolah 4 hari yang lalu. Selain ada ciri when yang menunjukkan kata kerja kedua, dalam kalimat ini ada keterangan 4 days ago, 4 hari yang lalu. Berarti dia sudah pasti menyatakan bentuk tenses past. Contoh yang kedua, Kiki came to my house yesterday. Kiki came, subjeknya Kiki, verbnya came. Came ini bentuk kedua dari come. Come, came. Come datang, came datang. Hanya beda tenses. To my house yesterday. Kiki datang ke rumahku yesterday, kemarin. Selain ada kata kerja kedua, ada keterangan waktu yesterday. Apakah harus selalu ada keterangan waktu? Enggak. Apakah harus bentuk kata kerja kedua? Iya. Keterangan waktu ini hanya sebagai kata keterangan. Boleh dipakai, boleh tidak, tapi itu bisa menjadi salah satu ciri. Kemudian contoh yang ketiga ada they bought a bag last month. They bought a bag last month. Mereka membeli sebuah tas bulan lalu. They both. Mereka membeli. Kata kerja kesatunya buy. A bag, sebuah tas, last month, bulan lalu. Nah, ingat past tense ini menggunakan kata kerja kedua, verb kedua yang diletakkan setelah subjek. Kemudian, seperti yang tadi Ibu bilang, ada keterangan waktu yang sering digunakan dalam past tense. Kayak nomor 1 ada 4 days ago, nomor 2 ada yesterday, nomor 3 ada last month. Jadi, yang sering digunakan keterangan waktunya itu ago, yang lalu, boleh days, boleh year, boleh time, it's up to you. Jadi tergantung situasinya. Kalau ago berarti yang lalu dia past. Kemudian yesterday, kemarin, sama last itu kemarin.
atau yang paling terakhir. Last month berarti bulan lalu, berarti bulan yang kemarin nih baru. Kalau 2 months ago, nah lebih dari 1 bulan kita pakainya ago. Tapi kalau yang kemarin banget pakainya last. Jadi kalau last day, last night, last week itu berarti past tense. Untuk bentuk positif menggunakan kata kerja kedua. Sekarang kita maju ke negatif. Kalau negatif, kita lihat contohnya. I did not go to school 4 days ago. Kalau yang di positifnya aku pergi, I went. Tapi kalau misalkan di negatifnya, I did not go. Dia balik lagi ke kata kerja ke satu. Kata kerjanya. Kenapa? Karena di sana sudah ada did. Did ini kata kerja kedua dari do. Makanya kata kerjanya balik lagi ke kata kerja pertama. Gitu. I did not atau I did not go to school 4 days ago. Aku tuh nggak pergi ke sekolah 4 hari yang lalu. Contoh 2. Kiki did not come. Bukan came lagi karena negatif, sudah diwakili oleh did. Kiki did not come to my house yesterday. Kiki nggak datang ke rumah aku kemarin. Atau kemarin Kiki tuh nggak datang ke rumah aku. Ingatnya, kalau negatif dia pakai did not dan kata kerja ke satu. Contoh terakhir, they did not buy a bag last month. Mereka nggak beli tas bulan lalu. Asalnya both untuk positif. Ketika negatif, ketika tidak melakukan, maka kata kerjanya balik ke kata kerja ke satu, yaitu buy. They did not buy a bag last month. Itu untuk positif dan negatif. Sekarang gimana kalau misalnya kita mau nanya, kamu 4 hari yang lalu pergi ke sekolah nggak? Misalkan. Nah, maka kata did ini sebagai kata untuk awalan atau pertanyaan. Kalau misalkan positif dan negatif, dia subjek dulu, baru auxiliary verb. Did ini disebutnya auxiliary verb, kata kerja bantu. Oke. Did I, kata auxiliary verbnya dulu, auxiliary-nya dulu, diikutin subjek, baru verb. Ingat verbnya atau kata kerjanya pakai kata kerja ke satu karena sudah ada did. Jadi ketika kita nanya, kemarin kamu pergi nggak? Did you go? Tapi kalau misalnya kita lupa, kayak di sini contohnya, did I go to school 4 days ago? 4 hari yang lalu aku pergi ke sekolah nggak ya? Nah, maka kita bisa bilang, did I go to school 4 days ago? Jadi did-nya dulu yang di awal. Oke, contoh kedua, did Kiki come to my house yesterday? Waktu kemarin si Kiki tuh datang nggak ya ke rumah aku? Did Kiki come to my house yesterday? Atau yang ketiga, did they buy a bag last month? Apakah mereka membeli sebuah tas bulan lalu? Did they buy a bag last month? Jadi untuk past tense ini yang menggunakan kata kerja ke satu hanya untuk bentuk positif atau ketika kita melakukan suatu tindakan. Tapi kalau negatif or question, kita menggunakan verb ke satu. Verb kedua hanya dipakai untuk kalimat yang positif. Nah, selain menggunakan kata katakan, misalkan menyatakan status, contohnya gini deh, bentuknya sama ya, ada positif, ada negatif, ada question. Contoh 1, I was a singer. Waktu itu teh aku teh seorang penyanyi. Apakah penyanyi sebuah kata kerja? Enggak kan? Itu sebuah profesi. Makanya dia pakai auxiliary was. I was a singer. Waktu itu aku seorang penyanyi. She was dislike honey. Da bahasa etamah atau waktu itu dia tuh nggak suka sama madu. She was dislike honey. Tapi sekarang misalkan dia suka. Waktu itu mah udah nggak suka dia teh, misalkan gitu. She was dislike honey. Was ini untuk subjek I, he, she, it. I, he, she,
it atau orang ketiga. I dan orang ketiga, dia, atau nama orang yang orangnya cuma satu. Misalkan Rina was dislike honey, atau Bobby was a singer. Jadi kalau nama orangnya satu dia pakainya was. Tapi kalau misalkan jamak lebih dari satu orang, you itu bukan was tapi were. You were in Solo last night. Kamu tadi malam tuh masih di Solo. Nah, ayeuna udah di sini misalkan. You were in Solo last night. Lani and Luna were said 2 days ago. Lani dan Luna tuh 2 hari kemarin tuh mereka tuh sedih tahu. Misalkan Lani and Luna were said 2 days ago. Jadi kalau misalkan tidak ada kata kerja, maka to be-nya bukan auxiliary, to be-nya menggunakan was atau were. Kalau di present itu are, am, is. Kalau di past tense itu menggunakan was dan were. Was untuk I dan orang ketiga, he, she, it, and were untuk yang jamak. Nah, negatifnya tinggal ditambahin not aja setelah to be-nya. Jadi I was not a singer, she was not dislike honey, and you were not in Solo last night. Kemudian untuk question dibalik, to be-nya dulu baru diikutin subjek. Oh sorry, satu lagi, Lani and Luna were not said 2 days ago. Tinggal ditambahin not setelah to be-nya, baru diikutin kata keterangan, adjective atau dan yang lain-lain. Nah, untuk question dia to be-nya dulu. Kalau yang ke satu I was a singer, kalau question berarti was baru subjek. Was Mona a singer? Ada waktu itu Mona tuh seorang penyanyi bukan sih? Was Mona a singer? Was she dislike honey? Were you in Solo last night? Were Lani and Luna said 2 days ago? Jadi to be-nya dulu. Kalau question itu pasti to be-nya atau auxiliary-nya dulu baru diikutin subjek, baru yang lain. Oke. Nah, untuk materinya, kemudian setelah kita belajar, maka kita harus latihan untuk menguji kemampuan kita. Di sini ada exercise. Tugasnya correct the sentences below. Silahkan dikoreksi, dibetulkan kalimat-kalimat yang ada di bawah ini. Contoh, I dalam kurung eat an ice cream last night. I ate an ice cream last night. Ingat, kalau past tense kita di sini berbicara past tense. Kata it ini kan kata kerja. Kata kerja ke satu. Kalau past tense berarti kita menggunakan kata kerja kedua. Berarti kata kerja dari it adalah ate. So the answer is I ate an ice cream last night. Tadi malam tuh aku makan es krim enak banget, tau gak sih? Misalkan gitu. Jadi jawaban yang benarnya I ate an ice cream last night, karena bentuk past tense-nya menggunakan kata kerja kedua ate dan sudah ada kata keterangan waktu last night. Nah, silahkan sekarang kalian bisa ditulis dulu soalnya, baru kalian jawab. Oke? Thank you. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.